Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewatakkan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu saat ada pertemuan Romo di Mundilan, saya mampir ke rumahnya Pak Dodi Mertoyudan. Siapa Pak Dodi itu? Pak Dodi itu adalah orang yang sekarang ini ramai dibicarakan karena dia dapat menggunakan rokok untuk terapi kesehatan. Nah, ketika saya datang ke rumahnya, kaget, wah, mobilnya banyak sekali, masuk rumahnya orangnya banyak sekali, sekitar 80-an orang, dan semuanya antri itu untuk minta diterapi. Saya juga heran, rokok kok bisa untuk nerapi orang, lalu banyak yang sehat. Dan saya tanya, ini bagian dari mana? Ada yang dari Bandung, Jakarta, Surabaya, dari kota-kota besar. Lalu pernah juga sebelumnya saya juga ke sana tanya, lah ini kalau menerapi sampai jam berapa, Pak? Kemarin itu sampai jam 2 pagi dan tenaganya terbatas. Lalu kelihatan mereka itu capek sekali, hanya beberapa orang yang menerapi, tetapi yang datang banyak sekali, ya pasti kewalahan. Maka betul kata-kata Yesus tadi, panenan memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Nah, ungkapan seperti ini yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika menyaksikan banyak orang datang minta pelayanan, entah pelayanan kesehatan atau mengusir setan atau mengajar. Namun tenaga Yesus sangat terbatas. Ia capek, tidak sempat istirahat, tidak sempat makan,
dan dalam kondisi banyak orang datang, kemudian Yesus timbul rasa belas kasihnya dan di hadapan para murid mengatakan, panenan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah yang punya tuaian supaya mengutus untuk bekerja menuai panenan ini. Nah, kenapa Yesus mengungkapkan perasaan ini kepada para murid? Ada satu alasan, yakni karena Yesus di satu sisi senang, banyak orang yang mulai simpatik dan tergerak kepingin mengenal mengikuti Yesus dan minta diselamatkan. Tetapi di sisi lain Yesus prihatin, dirinya terbatas tenaganya dan tidak mampu melayani sebanyak orang ini seorang diri. Maka dengan mengungkapkan panenan memang banyak namun pekerjaan sedikit, Yesus berharap agar para murid dan orang lain nanti ketika mendengar kata-kata Yesus ini lalu terinspirasi, tergerak untuk mau menolong Yesus terlibat dalam karya keselamatan. Sehingga apa? Sehingga Yesus tidak sendirian, tidak kewalan, namun ada cukup banyak orang yang mau membantu Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Supaya nanti orang dapat melayani bersama Tuhan. Jawabannya adalah pertama, orang harus dapat merasakan apa yang menjadi keprihatinan Tuhan. Yang kedua, orang mesti harus juga mempunyai yang disebut kasih pastoral, yakni mencintai Tuhan yang diwujudkan dalam kasih pelayanan kepada umat. Jika dua hal ini betul-betul dialami, maka orang akan dapat melayani bersama Tuhan dengan tulus dan total. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bisa merasakan apa yang menjadi keprihatinan Tuhan, lalu menggerakkan dirinya mau terlibat dan kemudian memiliki kasih pastoral yang membuat dirinya bisa melayani umat dengan tulus total tanpa pamrih seperti ini, yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Mungkin kalian umat yang hadir ini juga sedang merasakan apa yang menjadi keprihatinan Tuhan dan gereja, entah ketika menyaksikan kegiatan umat di lingkungannya sendiri, atau di wilayah sendiri, atau di kelompok kategorial, atau bahkan di paroki ini. Mungkin sudah bisa melihat, merasakan ada beberapa hal yang mestinya dibenahi, disempurnakan, lalu mendorong kita terlibat dalam pelayanan. Ini hal yang baik. Tuhan membutuhkan orang-orang tertentu yang ikhlas rela terlibat dalam pelayanan Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mau terlibat dan melayani, sehingga karya Allah semakin nyata dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, mari kita merahmat Allah dan berdoa semoga Allah mengutus orang-orang baru untuk mau terlibat dalam karya pelayanan gereja, sehingga hidupnya bermakna karena terlibat dalam karya pelayanan bersama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.